Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1495. Pengkhianatan. Saat Sang Han terdiam, aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Dia menatap Ye Guan. Keheningan itu menakutkan. Ye Guan tidak meneruskan pembicaraannya. Dia tidak punya banyak waktu untuk bekerja lambat dan membuat rencana lambat. Dia harus cepat karena dia tahu bahwa pemilik Dadao Pen kini telah melarikan diri. Seberapa mengerikankah orang itu? Dia juga harus cepat, dan untuk menjadi cepat, Anda harus mengambil risiko. Setelah beberapa saat, Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, "Lanjutkan." Ye Guan menghela napas lega, lalu berkata, "Tuan, apa yang akan saya katakan selanjutnya agak tidak sopan." Sang Han berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak patuh." Ye Guan, Sang Han berkata dengan tenang, "Teruskan, aku ingin mendengarmu mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan lagi." Ye Guan menatapnya dan berkata, "Maksudku, kita harus memberi orang-orang di bawah ini beberapa kesempatan dan harapan. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan kedamaian." Sang Han berkata, "Menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Kita tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Ide saya adalah kita harus mulai dari yang kecil. Dengan dana dari kantor gubernur, kita dapat mendirikan akademi terlebih dahulu. Akademi ini dapat merekrut anak-anak rakyat biasa untuk mendaftar, sehingga mereka yang tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki kekuatan dapat memiliki jalan untuk maju. Yang mulia harus tahu bahwa banyak orang di bawah ini sebenarnya sangat berbakat. Yang kurang dari mereka bukanlah bakat dan kerja keras, tetapi kesempatan. Jika kita bersedia memberi mereka beberapa kesempatan, mereka pasti tidak akan buruk." Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Bukankah kantor gubernur kita merekrut sejumlah pegawai negeri setiap tahun? Kita dapat memilih langsung dari akademi terlebih dahulu. Sederhananya, akademi ini untuk melatih bakat bagi diri kita sendiri." Sang Han sedikit mengernyit, "Kembangkan bakat untuk dirimu sendiri." Dia secara alami mengetahui pentingnya bakat, dan sekarang dia sangat kekurangan semua jenis bakat. Melihat Sang Han agak tertarik, Ye Guan segera menambahkan, "Membuka perguruan tinggi, dan hanya di Provinsi Yongrong, tidak akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Yang terpenting adalah para talenta di perguruan tinggi ini akan mengingat kebaikan Anda. Maafkan saya karena mengatakan sesuatu yang berkhianat, tetapi selama Anda bersedia, di hati para talenta ini, Anda adalah langit dan segalanya." Ia ingin mengatakan bahwa yang ada di benak orang-orang berbakat itu hanyalah orang dewasa, bukan kerajaan. Tetapi dia tetap tidak mengatakannya, karena dia dapat melihat bahwa Sang Han masih sangat setia kepada kekaisaran. Lakukan secara perlahan. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Sang Han memang tergoda. Dia sebenarnya memiliki beberapa bawahan dan banyak orang berbakat sekarang. Tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak bakat? Selain itu, ia juga punya musuh politik, dan hal itu tidak mungkin terjadi tanpa beberapa penggemar berat. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau kita mencobanya?" "Cobalah." Sang Han menatap Ye Guan, "Lakukan saja." Ye Guan mengangguk. "Oke." Sang Han bertanya, "Apa nama akademi itu?" Setelah Ye Guan merenung cukup lama, dia berkata, "Bagaimana kalau memanggilnya Guan Xuan?" Sang Han menatapnya. "Kenapa?"
Ye Guan tersenyum dan berkata, Guan Xuan Guan Xuan. Guan Xuan adalah misteri alam semesta yang tak terbatas. Nama ini agung dan bermakna, dan mudah diingat. Sang Han mengangguk, sesuai keinginanmu. Ye Guan berkata, kalau begitu aku akan melakukannya. Sang Han berkata, baiklah. Ye Guan ragu sejenak, lalu bertanya, apakah saya dibayar? Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, tidak. Ye Guan menambahkan, lalu dana untuk mendirikan akademi. Sang Han berkata, tidak. Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah gelap. Sang Han berkata, kamu sendiri yang kumpulkan uangnya. Ye Guan tersenyum pahit. Tuan, ini, Sang Han tiba-tiba berkata, seseorang datang ke sini. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita berbaju hijau muncul di pintu luar aula. Sang Han berkata, bawa dia ke kesogunan dan biarkan dia membaca semua berkas dan arsip kesogunan. Wanita berpakaian hijau itu membungkuk sedikit dan berkata, iya. Sang Han menatap Ye Guan dan berkata, berkas-berkas kesogunan mencatat semua hal yang perlu kuurus sekarang. Tolong bacakan berkas-berkas itu agar kau bisa memberiku nasihat saat waktunya tiba. Mengenai urusan akademi, kau bisa mengurusnya sendiri. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah berkata demikian, dia mengikuti wanita yang memakai rok hijau itu keluar. Setelah Ye Guan pergi, suara misterius itu tiba-tiba bertanya, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Sang Han bertanya dengan tenang, apa pendapatmu tentang dia? Suara misterius itu berkata dengan suara yang dalam, orang ini jelas bukan orang biasa. Belum lagi apa yang dia katakan. Hanya saja cara dia bersikap tenang dan kalem saat menghadapimu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jelaslah bahwa orang ini telah melihat dunia. Sang Han bertanya, apalagi? Pria misterius itu berkata, orang ini terlalu misterius. Saran saya, singkirkan saja dia untuk menghindari masalah yang tak berujung. Sang Han menggelengkan kepalanya, dia orang yang berbakat. Pria misterius itu berkata dengan suara berat, jika dia bersedia bekerja untukmu, maka kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Namun masalahnya adalah dia tidak akan pernah berada di bawah orang lain untuk waktu yang lama, dan dia tidak mau melakukannya. Jadi, Sang Han berkata, bakat seperti ini bahkan lebih langka. Pria misterius itu tetap diam. Sang Han melanjutkan, apa pendapatmu tentang masalah sistem yang dia sebutkan? Pria misterius itu berkata, tidak ada cara untuk melihat masalah ini. Sang Han berkata, tapi apa yang dikatakannya benar, bukan? Pria misterius itu terkejut. Kamu? Sang Han berkata, alasan mengapa saya memiliki gagasan seperti itu adalah karena Yang Mulia sebenarnya menyadari masalah ini. Ketika keadaan baik-baik saja sebelumnya, masalah-masalah ini belum menunjukkan kerugian besar. Tetapi sekarang setelah perang dimulai, kami telah menemukan betapa merepotkannya para anggota keluarga kerajaan itu. Sejauh yang saya ketahui, kali ini Yang Mulia bermaksud untuk mengirim para anggota keluarga kerajaan itu ke medan perang bintang kekaisaran. Dengan kata lain, setelah perang ini berakhir, Yang Mulia juga dapat memilih untuk melakukan reformasi, dan pada saat itu, sebagai gubernur di setiap provinsi, kami secara alami akan menanggapi. Pria misterius itu bertanya, jadi kamu menahannya hanya untuk menunggu hari itu? Sang Han mengangguk. Pria misterius itu bertanya, bagaimana kalau Yang Mulia tidak berubah? Sang Han mengerutkan kening, kalau begitu, kekaisaran akan membusuk hari demi hari. Pria misterius itu berkata dengan suara yang dalam, jika Yang Mulia tidak mau berubah, Anda tidak boleh menasihatinya.
Jika Anda menasihatinya, Anda akan menyinggung seluruh keluarga kerajaan. Anda tidak hanya akan menyinggung seluruh keluarga kerajaan, tetapi Anda juga akan menyinggung semua keluarga dan sekte bangsawan. Sang Han tidak mengatakan apa-apa. Dia tentu tahu apa artinya jika dia memberi nasihat. Akan menjadi musuh seluruh yang kuat. Sang Han mendongak ke kejauhan dan berkata, dia sedikit terkejut. Dia sangat terkejut dengan pengetahuan pendekar muda ini. Tetapi dia juga tahu bahwa pemuda ini pasti memiliki tujuannya sendiri. Sang Han menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti memikirkannya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Setelah meninggalkan aula, Ye Guan sangat bersemangat. Dengan persetujuan Sang Han, akan jauh lebih mudah untuk mendirikan akademi. Selama dia mendirikan akademi, dia akan mengambil langkah maju yang kecil. Tentu saja kita tidak bisa gegabah, karena situasi di tempat ini sangat rumit. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan hancur. Dia harus jelas bahwa musuhnya bukan hanya pemilik Dadao Pen, tetapi juga semua orang di sekitarnya. Kita harus waspada terhadap Gubernur Sang Han, dan kita harus lebih waspada lagi terhadap musuh-musuh politik Sang Han. Anda harus berhati-hati dan mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Bahkan jika Anda mendirikan akademi, Anda tidak dapat mempromosikan metode misterius dari awal. Tidak hanya itu, ia juga harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang dia telah kehilangan kekuatan keyakinan dan pedang King Xuan. Kekuatannya tidak cukup di tempat ini. Jika dia bertemu dengan ahli tingkat atas, dia akan menjadi kambing hitam. Setiap saat, kekuatan adalah raja, dan sekarang dia dapat menggunakan kekuatan Sang Han untuk mengembangkan dirinya perlahan-lahan. Ye Guan langsung menuju Qin Yun. Untuk mendirikan akademi itu, ia membutuhkan dukungan para pengusaha ini. Di dalam aula utama, Qin Yun sedikit terkejut. Kamu ingin membangun akademi? Ye Guan mengangguk. Ya, Qin Yun berkata dengan suara yang dalam, apakah ini yang dimaksud gubernur? Ye Guan mengangguk. Ya, gubernur ingin mengembangkan beberapa bakatnya sendiri, loh. Kamu tahu, Qin Yun tidak memikirkan apapun pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ye Guan, dia tiba-tiba terkejut. Mengapa gubernur mengembangkan bakatnya sendiri? Mungkinkah itu? Memikirkan hal itu, dia langsung berkeringat dingin. Melihatnya seperti ini, Ye Guan tahu bahwa dia salah berpikir. Jadi dia tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Gubernur ingin membangun perguruan tinggi untuk melatih lebih banyak bakat untuk dirinya sendiri dan kekaisaran. Kamu tahu bahwa bakat yang dilatihnya patuh, bukan? Qin Yun merasa lega dan mengangguk sedikit. Itu benar. Ye Guan berkata, namun, gubernur tidak bisa datang sendiri untuk masalah ini. Jika dia datang sendiri, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Oleh karena itu, dia menyerahkan masalah ini kepadaku. Dan aku tidak mengenal tempat ini dan tidak tahu harus mulai dari mana. Qin Tua, kamu memiliki jaringan kontak yang luas. Tolong bantu aku merencanakannya. Mendengar kata-kata Ye Guan, Qin Yun tiba-tiba merasa senang. Dia merasa dihargai. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, untuk membangun perguruan tinggi, pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setelah lokasi dipilih, kita membutuhkan guru. Lokasi mudah didapat, tetapi guru. Sambil berkata demikian, dia memandang Ye Guan dan berkata, guru-gurunya haruslah orang-orang yang hebat, sehingga mereka dapat menarik perhatian orang. Ye Guan berkata, saya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Qin Yun sedikit penasaran, metode apa? Ye Guan tersenyum dan berkata, jika saatnya tiba,
aku akan menjadikan gubernur sebagai kepala sekolah kehormatan di akademi kita. Sehat, Qin Yun tiba-tiba sedikit bersemangat. Jika gubernur bersedia datang sendiri, itu akan sangat bagus. Mengenai pendanaan, Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengurus semuanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Qin Yun ragu-ragu untuk berbicara. Ye Guan berkata, Tuan Qin, bicaralah terus terang. Kamu dan aku adalah keluarga. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Qin Yun berkata dengan sedikit malu, begini, Tuan Ye, saya punya cucu perempuan yang secantik bunga, ini. Bab 1496, Selir, melihat ekspresi Ye Guan. Lelaki tua itu tahu bahwa dia salah paham, dan buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda salah paham dengan apa yang saya maksud. Maksud saya adalah cucu perempuan saya sangat mengagumi Tuan Ye dan ingin belajar lebih banyak darinya. Jadi begitu, Ye Guan merasa lega. Dia juga takut kalau orang tua ini akan mengajukan beberapa tuntutan yang tidak masuk akal. Ye Guan bukanlah tipe orang yang menjual tubuhnya, sulit untuk membicarakan hal semacam ini. Ye Guan berkata, ini masalah kecil. Qin Yun langsung gembira. Mengapa Ye Guan membutuhkan orang? Sekarang dalam benaknya, Ye Guan adalah seorang selebritis super dan orang kepercayaan gubernur. Jika dia dapat memiliki hubungan baik dengan Ye Guan, itu akan memberikan manfaat yang tak terhingga bagi keluarga Qin. Dan jika cucunya dapat memenangkan hati pemuda ini, itu sama saja dengan mendirikan pilar bagi keluarga Qin. Memikirkan hal ini, Qin Yun tidak dapat menahan tawa dalam hatinya. Dia adalah seorang pengusaha. Meskipun dia memilih untuk mengetahui waktu dan membantu Sang Han, dia tahu betul bahwa jika dia tidak dapat membangun hubungan baik dengan Ye Guan, maka bahkan jika keluarga Qin melakukan banyak hal, itu tidak akan berarti. Ye Guan tidak membuang waktu dan segera mulai memilih alamat dengan Qin Yun. Melihat peta di depannya, mata Ye Guan tertuju pada bagian tengah peta. Tempat ini terletak di pusat kota Yongrong. Ada pegunungan yang membentang ratusan mil, dan sungai besar mengelilingi gunung tersebut. Dia jatuh cinta pada tempat ini pada pandangan pertama, mengira tempat ini cocok untuk membangun perguruan tinggi. Qin Yun mengerutkan kening, teman Ye Guan menoleh ke arah Qin Yun. Apakah ada yang salah dengan tempat ini? Qin Yun berkata dengan suara yang dalam, teman Ye, tempat ini milik keluarga Jun. Ye Guan sedikit bingung, keluarga Jun? Qin Yun berkata, temanku, kamu tidak tahu bahwa keluarga Jun adalah pemimpin dari 4 keluarga besar di Provinsi Yongrong. Keluarga ini memiliki latar belakang yang mengerikan. Bahkan gubernur harus memenangkannya. Ye Guan mengangguk, aku mengerti. Qin Yun menambahkan, namun Anda dapat berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, Anda bukan orang biasa sekarang. Tempat ini tidak penting bagi mereka. Mereka kemungkinan besar akan memberi Anda wajah ini. Ye Guan berkata, kalau begitu mari kita bicara. Setelah mengatakan itu, dia menutup peta dan berkata, ayo pergi ke rumah Jun. Qin Yun buru-buru berkata, temanku, ini tidak mungkin. Ye Guan menatap Qin Yun, dan Qin Yun berkata, temanku, ini melanggar aturan. Prosedur normalnya adalah kita harus mengirim kartu nama terlebih dahulu. Jika pihak lain membalas, kita bisa mengunjunginya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pahit. Ye Xiaoyu ini tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat cerdas. Tetapi terkadang dia bertindak seperti orang yang belum pernah mengalami apapun. Mungkin semua anak muda seperti ini, Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku harus menyusahkan tetua Qin untuk mengurus masalah ini.
Dia tahu bahwa dia tidak begitu mengerti aturan-aturan ini. Kadang-kadang seperti ini, jika Anda tidak cukup kuat, Anda harus mengikuti semua aturan. Jika Anda tidak melakukannya, pihak lain mungkin berpikir Anda tidak menghormati mereka. Tentu saja, jika Anda cukup kuat, mereka ingin Anda mengabaikan semua aturan dan bertindak seperti keluarga bersama mereka. Hal berikutnya ditangani oleh Kintua, dan dia kembali ke rumah gubernur. Setelah kembali ke rumah gubernur, ia mulai mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan pemilik pena Dadao. Sekarang dia punya token yang memungkinkan dia memanggil beberapa penjaga tingkat rendah. Gao seharusnya bisa memanggilnya, tetapi dia tidak melakukannya. Semakin Sang Han menghargainya sekarang, semakin dia harus tahu batasnya. Ye Guan datang ke ruang pelatihan yang kosong. Tempat ini adalah ruang mandiri dengan energi spiritual yang sangat kaya, membuatnya sangat cocok untuk pelatihan. Ye Guan duduk bersila dan mengeluarkan buku, Breaking the Wall Sutra. Sutra mendobrak tembok. Jika dia ingin memiliki kekuatan orang luar, dia hanya bisa mengandalkan sutra mendobrak tembok ini. Tentu saja, dia tidak berusaha untuk berkultivasi hingga ke alam ini, tetapi memadukan sutra ini dengan ilmu pedangnya. Gunakan ilmu pedang untuk menerobos kekosongan dan melampaui batas. Di tempat ini, baik kekuatan keyakinan maupun pedang King Xuan tidak dapat digunakan. Dia harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Jika tidak peduli bagaimana dia merencanakan, itu akan sia-sia. Kekuatan adalah keyakinan terbesar. Ini adalah pertama kalinya dia membaca sutra mendobrak tembok dengan serius. Dan saat dia membaca, ekspresinya menjadi serius. Harus kukatakan, saudara Dewa Tua ini sungguh berbakat. Apa itu kekosongan? Apa itu kebenaran? Gagasan inti dari sutra tembok rusak dapat diringkas sebagai kekosongan alam. Dengan kata lain, ia merupakan roh pengingkaran terhadap eksistensi segala sesuatu di alam semesta. Semuanya salah. Tubuh adalah ilusi, pikiran adalah ilusi, kebaikan adalah ilusi, kejahatan adalah ilusi, kehidupan adalah ilusi, dan kematian juga ilusi. Segala cara dan hukum di dunia ini tidak lain hanyalah nama-nama palsu dari ilusi. Hukum pada mulanya adalah hukum tanpa hukum, dan Tao pada mulanya adalah Tao tanpa Tao. Semuanya kosong. Ye Guan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, ia memikirkan sesuatu, yaitu permainan di sisi lain Bima Sakti. Apakah karakter dalam game itu asli atau palsu? Jika karakter dalam permainan memiliki kesadaran, bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri? Ye Guan tertawa. Dia hampir tersesat. Xiao Ta bertanya, "Apa yang kamu tertawakan?" Ye Guan Dao, benar atau salah bukanlah hal yang harus kupertimbangkan sekarang. Ini seperti orang biasa yang bahkan tidak mampu membeli makanan dan pakaian. Tetapi kau ingin dia berpikir tentang luasnya alam semesta. Saat dia mengatakan hal itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukankah ini konyol? Xiao Ta berkata, benar sekali. Ye Guan menambahkan, orang-orang di level yang berbeda secara alami mempertimbangkan isu yang berbeda. Yang harus saya pertimbangkan sekarang bukanlah realitas atau ilusi dunia ini. Karena meskipun dunia ini adalah ilusi, lalu kenapa saya bahkan belum mencapai puncak dunia ilusi ini? Bahkan jika saya ditempatkan di dunia yang disebut nyata, sekarang, apa gunanya? Saya khawatir saya bahkan tidak sebaik umpan meriam. Sambil berbicara, ia melihat sutra tembok rusak di depannya. Orang kaya berpikir tentang cara menghabiskan uang, orang miskin berpikir tentang cara menghasilkan uang. Bagi orang miskin seperti saya sekarang, hidup dengan baik di masa kini adalah hal yang paling penting.
Jadi, bagi saya, masa kini adalah kebenaran. Saat ini adalah kebenaran. Begitu kata-kata ini diucapkan, volume sutra penghancur tembok di depan Ye Guan tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian energi halus yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari seluruh volume sutra penghancur tembok dan bergegas ke arahnya. Ye Guan tercengang. Segera, semua energi mengalir ke tubuhnya, dan kemudian membentuk ruang waktu khusus di lautan kesadarannya. Waktu dan ruang virtual, Ye Guan langsung berdiri, agak tidak percaya. Dia telah melihat ruang dan waktu virtual ini sebelumnya. Ruang dan waktu ini sangatlah istimewa. Tanpa pedang King Xuan, dia tidak akan bisa mendekatinya sama sekali. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu khusus ini benar-benar muncul langsung di lautan kesadarannya. Apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, dia mengerti. Ini mungkin hadiah dari saudara, Dewa Tua. Saudara, Dewa Tua, telah mengejar apa yang disebut kebenaran sepanjang hidupnya. Dalam mengejar kebenaran ini, dia bahkan tidak ragu untuk membunuh dirinya di masa lalu dan membantai dirinya di masa depan. Barangkali, ia juga telah memikirkan satu hal, yaitu berhenti mengkhawatirkan apakah dunia ini benar atau salah, dan hiduplah di masa kini saja. Sekarang, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alasan mengapa dia tidak memikirkan masa depan adalah karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Dia tahu betul bahwa apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menjalani hidup dengan baik di masa sekarang. Sekalipun ia menginginkan kenyataan di dunia ini, ia harus menunggu hingga ia menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Bentuk tak terkalahkan yang sesungguhnya. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan dengan hati-hati merasakan waktu dan ruang virtual untuk menembus kehampaan. Ia harus memasuki kehampaan itu terlebih dahulu. Tentu saja, yang harus dilakukannya adalah memasuki kehampaan dengan pedang. Dia ingin membawa keterampilan pedangnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Guan menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku dan memahami dunia virtual. Pada saat yang sama, ia juga berpikir tentang bagaimana memadukannya dengan ilmu pedang. Sang Han tidak pernah mencarinya lagi. Meskipun dia seorang penjaga, dia tidak harus mengikutinya setiap hari kecuali jika dia memintanya. Oleh karena itu, dia sekarang menjadi orang yang relatif bebas di rumah gubernur. Namun, Sang Han tidak memberinya identitas yang sangat formal. Oleh karena itu, ia kini dipandang sebagai seorang gangster oleh orang-orang di rumah gubernur. Karena penampilannya, dia bahkan dikabarkan sebagai selir Sang Han. Di dunia di mana yang kuat dihormati, seorang pria kuat dapat memiliki 3 istri dan 4 selir. Dan jika seorang wanita kuat, dia juga dapat memiliki 3 pria dan 4 model. Ye Guan tidak tahu tentang hal-hal ini, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Hanya 2 hal yang ada dalam pikirannya sekarang, menjadi lebih kuat dan membunuh pemilik Dao Pen. Suatu hari, Qin Yun tiba-tiba mengiriminya pesan. Ye Guan segera meninggalkan rumah gubernur. Ketika dia keluar, Qin Yun bergegas datang menyambutnya. Teman Ye, keluarga Jun mengundang Anda ke rumah mereka. Ye Guan mengerutkan kening. Qin Yun bertanya, apa? Ye Guan menganalisis, sudah 4 hari sejak Anda mengirim kartu nama, yang berarti mereka membalas kami pada hari keempat. Qin Yun berkata dengan suara yang dalam, teman Ye, maksudmu adalah mereka. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ayo pergi. Qin Yun mengangguk. Oke, tak lama kemudian, keduanya tiba di Jun Mansion. Meskipun rumah Jun tidak semegah rumah gubernur, namun rumah itu juga sangat mewah.
Bagaimanapun, itu adalah keluarga yang paling berkuasa di provinsi itu. Ketika keduanya tiba di gerbang Jun Mansion, mereka dihentikan oleh seseorang. Qin Yun bergegas maju dan berkata, "Kami di sini atas undangan." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah undangan dan menyerahkannya. Pria itu melihat undangan itu dan berkata, "Masuk lewat pintu samping." Sembari berbicara, dia menunjuk ke sebuah pintu kecil di samping gerbang utama, tidak jauh dari situ. Qin Yun menatap pintu kecil itu dan tertegun. Lelaki itu berkata, "Hanya mereka yang memiliki undangan emas yang memenuhi syarat untuk masuk melalui gerbang utama. Anda memiliki undangan hitam, jadi Anda hanya dapat masuk melalui gerbang kecil. Ini aturannya." Wajah Qin Yun terlihat sedikit tidak wajar, tetapi dia tidak keberatan. Dia berbalik menatap Ye Guan. Dia terutama takut kalau Ye Guan tidak bahagia. Ye Guan tersenyum tipis. "Ayo pergi." Dia tentu tidak akan marah karena masalah sekecil itu. Qin Yun mengangguk, dan mereka berdua berjalan memasuki Jun Mansion di bawah bimbingan penjaga. Mereka berdua membawa mereka ke aula samping. Tuan muda tertua sedang menemui tamu. Harap tunggu. Setelah mengatakan itu, dia langsung mundur. Setelah beberapa saat, wajah Qin Yun menjadi lebih buruk karena tidak ada yang datang untuk menyajikan teh. Ye Guan tampak sangat tenang. Tujuan satu-satunya adalah membeli tanah itu. Dia menyediakan uang dan pihak lain menyediakan tanah. Sesederhana itu. Namun, keduanya menunggu selama 2 jam dan tetap tidak ada seorang pun yang datang. Wajah Qin Yun benar-benar menjadi gelap. Dia berdiri dan berjalan keluar untuk bertanya. Orang di luar menjawab, "Tuan muda tertua masih menerima tamu. Jangan ganggu dia." Qin Yun tidak punya pilihan selain berjalan kembali. Begitu saja, 2 jam berikutnya berlalu. Qin Yun tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia baru saja berdiri ketika seorang pelayan masuk. Ketika dia melihat Qin Yun dan Ye Guan, dia terkejut. "Kamu masih di sini?" Qin Yun berkata dengan suara yang dalam. "Kami telah menunggu Tuan Muda." Pembantu itu berkata, "Tuan muda tertua meninggalkan rumah 1 jam yang lalu untuk melakukan suatu pekerjaan." Ekspresi Qin Yun membeku. Bersambung.